이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉 고잉은 언제나 너에게 고잉 고잉. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan SPSS untuk pengolahan data. Nah, video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir semester saya pada mata kuliah statistika lanjutan. Sebelum masuk ke penjelasan, perkenalkan nama saya Nadatul Rahmi dengan NIM belakang 155 dari kelas Persyade. Baiklah, kita masuk saja pada soal nomor 1, yaitu menguji apakah distribusi data nilai statistik dari 30 mahasiswa jurusan statistika normal atau tidak. Berikut adalah data nilai statistik dari 30 mahasiswa jurusan statistik sebagai berikut. Nah, di sini sudah terdapat 30 data nilai mahasiswa, nilai statistik mahasiswa. Nah, selanjutnya yang pertama yaitu kita menentukan data di atas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan membuat langkah-langkah pengujian hipotesisnya secara urut dan jelas. Nah, setelah kita lakukan analisis data menggunakan SPSS tadi, maka didapatkan hasil sampel Kolmogorov-Smirnovnya yaitu sebagai berikut. Nah, uji Kolmogorov-Smirnov H0 adalah distribusi populasi mengikuti distribusi normal, H1 yaitu distribusi populasi tidak mengikuti distribusi normal. Jadi kesimpulannya dapat diperoleh signifikannya 0,184 karena uji 1 sementara untuk uji 2 sisinya yaitu 0,184 dibagi 2 sama dengan 0,092. Dari mana dapatnya 0,184? Dari sini. Kita lihat daripada data Simsik 2 taletnya. Nah, selanjutnya yaitu signifikannya berarti 0,092 besar dari 0,05 sama dengan alfanya tuh H0 atau diterima. Nah, maka didapatkan interpretasinya karena kasus adalah uji satu sisi, maka 0,184 dibagi 2 yaitu 0,092. Di sisi ini dapat di probabilitas 0,05. Maka H0 diterima dan H1-nya ditolak atau populasi mengikuti distribusi normal. Yang selanjutnya itu buatlah statistika deskriptifnya dan berikan interpretasi rata-rata, simpangan baku, nilai minimum dan maksimum dari data di atas atau data yang tadi. Nah, setelah kita melakukan SPSS tadi, mengolah data menggunakan SPSS, maka didapatkan hasil deskriptif statistiknya seperti ini. Nah, interpretasinya pada rata-rata yaitu dapat diperoleh rata-rata dari nilai statistik dari 30 mahasiswa jurusan statistik adalah 73,1893. Menunjukkan secara keseluruhan mahasiswa jurusan statistik memiliki pemahaman yang baik atau normal tentang materi statistik yang dipelajari. Nah, yang kedua yaitu interpretasi simpangan baku. Dapat diperoleh simpangan baku dari nilai statistik dari 30 mahasiswa jurusan statistik yaitu 10,22344, menunjukkan bahwa nilai statistik cukup normal dengan beberapa mahasiswa yang mendapatkan nilai jauh lebih tinggi. Nah, yang ketiga yaitu interpretasi nilai minimum dan maksimum. Dapat diperoleh nilai minimum dari nilai statistik yaitu 50,00 atau 50, menunjukkan nilai terendah dari ujian statistik yang diperoleh oleh mahasiswa. Dan nilai maksimumnya yaitu 86,67, menunjukkan nilai tertinggi dari ujian mahasiswa. Nah, selanjutnya yaitu soal nomor 2 yaitu PT Maju Mundur Informatika MMI beberapa bulan ke depan akan gencar-gencarnya mengadakan promosi sebuah aksesoris komputer di berbagai daerah dengan membuka stand di berbagai daerah. Nah, berikut ini adalah data mengenai penjualan biaya promosi dan luas stand yang dikeluarkan di 15 analisis data berikut. Nah,
15 daerah tersebut ada di Jogja, Tangerang, Madiun, Bandung, Semarang, Padang, Surabaya, Medan, Bekasi, Malang, Papua, Palembang, Bogor, Jakarta, dan Solo. Ini adalah data-datanya, yaitu ada penjualan, promosinya, standnya. Nah, ada data di atas, maka kita tentukan korelasi antara penjualan penjualan atau dibikin dengan Y dan promosi itu X1 atau disingkat menjadi RYX1, dan korelasi antara penjualan dengan stand atau X2 atau disingkat menjadi RYX2, serta berikan interpretasinya. Maka pertama-tama kita akan mencari dulu Y dan X1-nya. Dimana setelah kita menggunakan pengolahan data menggunakan SPSS, maka didapatkan Y dan X1-nya itu atau RXY1 atau RXY atau RYX1-nya itu 0,898. Kita lihat dari sini dan sini. Nah, untuk interpretasinya yaitu jadi diperoleh korelasi nilai RXY-nya yaitu 0,898. Artinya semakin besar nilai X1 promosi, maka nilai Y penjualan akan semakin besar dan derajat hubungan antara X dan Y kuat. Korelasi positif menunjukkan bahwa hubungan antara penjualan dengan promosi. Artinya jika semakin besar jumlah promosi yang dilakukan oleh PT Maju Mundur Informatika akan membuat jumlah penjualan semakin meningkat. Nah, selanjutnya yaitu mencari nilai Y dan X2-nya, di mana setelah dilakukan analisis data menggunakan SPSS itu, maka didapatkan hasilnya seperti ini. Nah, interpretasinya yaitu jadi diperoleh korelasi nilai RXY-nya yaitu 0,901. Artinya semakin besar nilai X atau stand, maka nilai Y atau penjualan akan semakin besar dan derajat hubungan antara X dan Y sangat erat atau kuat. Korelasi positif menunjukkan bahwa hubungan antara penjualan dengan stand, artinya jika semakin luas jumlah stand PT Maju Mundur Informatika akan membuat jumlah penjualan semakin meningkat. Untuk soal yang kedua, yaitu tentukan koefisien determinasi dan berikan interpretasinya. Nah, pada SPSS itu dapat kita tentukan koefisien determinasinya pada model summary. Nah, pada model summary itu dapat kita lihat pada R-square-nya, yaitu 0,949. Nih. Maka didapatkan interpretasinya setelah dilakukan analisis data menggunakan SPSS, diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 0,949 atau sebesar 94,9%. Jadi, tingkat perolehan promosi dan stand mempengaruhi tingkat penjualan pada PT Maju Mundur Informatika sebesar 94,9%, sedangkan sisanya yaitu 5,1% dipengaruhi oleh variabel lainnya. Yang ketiga yaitu buatlah persamaan regresi linear berganda, satuan penjualan dalam juta rupiah, promosi dalam juta rupiah, dan stand dalam meter kuadrat, dan berikan interpretasinya. Nah, setelah kita lakukan analisis data tadi, maka didapatkan persamaan regresi linear bergandanya seperti ini. Nah, analisisnya untuk menyusun persamaan garis regresi dari data di atas dapat menggunakan nilai-nilai dari dalam kolam B seperti pada kolam ini. Nah, yaitu kolam unstandardized coefficient. Dari kolam B ini didapatkan konstannya yaitu 60,786. Sedangkan untuk nilai koefisien variabel promosi yaitu 2,238 dan koefisien variabel stand-nya yaitu 0,576. Sehingga dapat disimpulkan persamaan garis regresi seperti berikut. Y sama dengan alfa ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 ditambah beta 3 X3. Y sama dengan 60,786 ditambah 2,238 X
X2 dan 0,576 X1 tambah 0,576 X2. Nah, berdasarkan data yang dianalisis tadi, maka dapat diperoleh bentuk visualisasinya seperti ini. Nah, misalkan atau tentukan ya A, jika X1 dan X2-nya 0, maka nilai beta 0 semakin sekian, artinya nilai beta 0 adalah 0,786. Ini berarti bahwa jika tidak ada promosi dan stand atau X1 dan X2-nya sama dengan 0, maka diprediksi penjualan adalah tetap 60,60 juta 786. Yang B yaitu jika X1 atau biaya promosi naik 1 juta rupiah, maka nilai beta 1 adalah 2 juta 238. Berarti setiap kenaikan 1 juta rupiah dalam biaya promosi atau X1 akan meningkatkan penjualan yang diprediksi sebesar 2 juta 238 rupiah dengan asumsi stand X2 tetap konstan. Yang ke C yaitu jika X2 atau jumlah stand ditambah 1 meter kuadrat, maka nilai beta 2 adalah 576. Berarti setiap tambahan 1 meter kuadrat dalam jumlah stand atau X2 akan meningkatkan penjualan yang diprediksi sebesar 576 juta rupiah dengan asumsi biaya promosi X1 tetap konstan. Nah, selanjutnya yaitu soal nomor 3, yaitu prediksilah banyak penjualan jika biaya promosi 45 juta rupiah dan luas stand 150 meter kuadrat. Nah, di sini dapat kita cari yaitu penjualannya yaitu sama dengan 60 juta 786 ditambah 2 juta 238 dikali 45 ditambah 576 dikali 150, maka didapatkan hasilnya yaitu 60 juta 786 ditambah 100 juta 710 ditambah 86 juta 400, maka didapatkan hasil dari penjumlahan di atas yaitu 247.896 juta rupiah. Maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut, yaitu jika biaya promosi 45 juta rupiah dan luas stand 150 meter kuadrat, maka penjualan yang diprediksi menjadi 247.896 juta rupiah. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan mengenai penggunaan SPSS atau penjelasan pengolahan data menggunakan SPSS. Sekian dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.